Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Menyelaraskan tiga karma dan menundukkan segala perbuatan jahat. Xun Fa Xiang Sutra Teratai, episode 1488. Hendaknya menyelaraskan tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar, serta menundukkan segala perbuatan yang menimbulkan karma buruk. Juga menjaga setan mara agar tidak membuat kekacauan dan tunduk pada batin kita, menjinakkan dan memungkinkan batin pada akhirnya memperoleh pembebasan. Bagi mereka yang lembut dan penurut, dapat diselaraskan dengan dharma, sedangkan mereka yang keras kepala dapat ditundukkan dengan kekuatan. Bersungguh hati, menggunakan kebijaksanaan kita, menaklukkan badan, ucapan, pikiran, dan menunaikan ikrar agung. Bukankah kita sering mendengarnya belakangan ini? Bab praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan terus mengingatkan kita seperti ini. Bahkan sampai bab kemunculan dari bumi, kita masih mengingat kembali 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kita, tidak dapat dipisahkan dari praktek tubuh kita, perilaku dan pikiran. Semua adalah bagian dari tubuh, ucapan, dan pikiran, selalu bersama kita setiap saat, setiap detik. Semuanya ada di dalam kehidupan. Ternyata, hidup adalah jalan mempraktekkan pelatihan diri. Dharma Buddha mengajarkan kita untuk mempraktekkan pelatihan diri dalam kehidupan sehari-hari. Jika niat pikiran kita selalu ke arah yang benar, maka setiap saat tubuh, ucapan, dan pikiran kita adalah ucapan yang benar, tindakan yang benar, dan pikiran yang benar. Kita semua berjalan di jalur Dharma yang benar. Itulah praktek pelatihan diri kita. Dharma pada dasarnya tersembunyi di dalam kehidupan kita, dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita. Waktu, ruang, dan Dharma semuanya menyatu menjadi satu. Selama kita melatih diri, selama kita bersungguh hati, kapan saatnya kita tidak perlu menggunakan tubuh kita? Kapan saatnya kita tidak perlu menggunakan mulut untuk berbicara? Kapan saatnya kita tidak perlu menggunakan batin dan pikiran kita? Setiap saat tidak bisa tanpanya, tidak bisa dipisahkan dari tubuh, ucapan, dan pikiran kita. Setiap menit dan detik tidak bisa terpisah darinya. Dengan tubuh kita, kemanapun kita pergi, di sanalah kita berada. Dharma senantiasa bersama dengan kita. Selama kita menjaga batin pembinaan diri, Dharma berada di mana-mana, memenuhi segala ruang dan waktu. Jika kita memusatkan pikiran dan fokus, segala yang kita lakukan merupakan pelatihan diri. Oleh itu, tubuh, ucapan, dan pikiran melakukan hal yang baik dengan melakukan kebajikan terkondisi, serta membangun ikrar agung. Ini disebut 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Oleh itu, kita harus menyelaraskannya dengan baik. Selama kita dapat menyelaraskan tubuh, ucapan, dan pikiran dengan baik, dengan teguh membangun 4 ikrar agung, dengan sendirinya kita dapat menundukkan segala perbuatan yang menimbulkan karma buruk. Tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar telah kokoh, maka itu akan menjadi tujuan hidup dan arah kita. Dengan sendirinya, kita dapat menundukkan segala perbuatan yang menimbulkan karma buruk, kebaikan dan kejahatan. Kebaikan kita telah teguh, kekuatan kita telah kokoh, maka kejahatan tidak dapat mempengaruhi kita. Jika kita secara teratur menundukkan kerisauan dan kegelapan batin dan kerisauan telah ditundukkan, perbuatan yang menimbulkan karma buruk tidak akan terjadi. Maka ketika kita telah menundukkan kerisauan dan kegelapan batin, kita tidak akan lagi menciptakan karma buruk. Kita jangan melakukan kejahatan apapun. Kita tidak akan melakukan kejahatan lagi. Amalkan segala kebajikan.
Perbuatan baik yang dikondisikan, kita melakukannya melalui tubuh jasmani, ucapan, pikiran, dan ikrar. Tumbuh terus-menerus. Kita akan melakukan perbuatan baik dalam segala hal yang kita lakukan. Kita terus bersumbangsi membantu orang-orang melalui tubuh, jasmani, ucapan, pikiran, dan ikrar. Maka kita tidak akan terlibat lagi dalam segala perbuatan yang menimbulkan karma buruk. Juga menjaga setan mara agar tidak membuat kekacauan dan tunduk pada batin kita. Yang paling kita khawatirkan adalah setan kerisauan dalam batin kita. Sebenarnya, di luar batin tidak ada setan mara. Setan mara ada dalam batin kita. Setan mara ini menyebabkan kerisauan dan kegelapan batin. Kegelapan batin dan kerisauan ini mengganggu batin kita. Tidak peduli bagaimana orang luar melihat kita, selama tubuh pikiran kita terjaga dan benar, perbuatan kita benar, kegelapan batin dan kondisi eksternal jenis apapun tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Jika kita tidak berusaha keras, orang di luar tidak mengerti dan menyebabkan permasalahan, maka batin kita akan terpengaruh olehnya. Asalkan kita percaya bahwa diri sendiri tanpa pamrih dan percaya diri sendiri dalam apapun yang kita lakukan, kita sedang melatih ucapan dan tindakan benar. Dengan ucapan yang benar dan tindakan yang benar dalam semua kondisi yang telah kita perbuat, kita sedang menciptakan karma baik. Maka batin kita pun akan selalu berpikir benar dan tidak akan terpengaruh dari angin luar ataupun suara kebisingan dari luar yang mengganggu kita. Keyakinan pada diri kita sendiri dan juga yakin kepada orang lain, orang-orang juga akan yakin terhadap kita, juga harus yakin terhadap Dharma, maka tidak akan terpengaruh lagi dengan gangguan suara kebisingan dari luar maupun angin luar yang akan mengganggu dan mempengaruhi kita. Maka dari itu, ketika diri kita sudah benar, maka tidak ada angin yang dapat mengguncang kita. Dengan sendirinya, angin atau gangguan buruk tersebut maupun gangguan mara akan terhempaskan. Asalkan setan mara tidak timbul di dalam batin kita, maka dengan sendirinya setan mara luar tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, kita harus dengan bersungguh hati menjaga setan mara agar tidak membuat kekacauan dan tunduk pada batin kita. Sebelum Sang Buddha mencapai pencerahan, beliau duduk dan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Ketika tubuh jasmani dan batinnya bersih dan murni, dengan tiba-tiba batinnya terasa sangat bergejolak. Begitu banyak kondisi luar bermunculan di depannya, seperti kondisi delusi dan delusi lainnya yang terus bermunculan seperti itu. Beliau harus menggunakan kekuatan konsentrasi dan kekuatan perhatian untuk menstabilkan tubuh, ucapan, pikiran, dan kekuatan ikrarnya. Seperti inilah caranya beliau untuk menjadi stabil dan kokoh. Tidak peduli delusi seperti apa yang muncul, beliau tetap dengan batin teguh tidak tergoyahkan. Dengan demikian, inilah yang dikatakan delusi. Kondisi delusi ini sudah hilang, asalkan batin tidak terpengaruh oleh wujud yang menggoyahkan batin kita, maka kondisi delusi akan hilang sendiri. Buddha telah merasa damai dalam kondisi seperti ini. Di saat ini tubuh dan batin telah leluasa. Kondisi batin tenang dan damai. Tekad yang luhur dan luas. Kondisi ini membuat kita telah menyatu dengan langit dan bumi. Inilah waktu di mana telah tersadarkan, telah menaklukkan setan mara dalam batin. Ini yang dikatakan menaklukkan setan mara. Saat duduk dengan kondisi batin tenang, delusi, angan-angan ini tidak membuatnya gentar, tidak melekat pada wujud, tidak lagi timbul pikiran tidak benar. Harus menjaga batin ini dengan benar dari pikiran delusi. Dengan demikian, maka tidak akan menggoyahkan batin beliau lagi. Batin bersih dan jernih, kondisi mara dan iblis telah lenyap. Saat mara ini lenyap, dengan seketika batin menjadi leluasa, yaitu saat di mana kondisi batin tenang dan damai. Ini dikarenakan mereka
tekad yang luhur dan luas serta teguh tak tergoyahkan hingga miliaran kalpa. Kekuatan keteguhan seperti ini dapat menaklukkan banyak mara. Inilah tingkat pencapaian Buddha, tercerahkan dari segala kerisauan atau kegelapan batin, yang tidak akan lagi muncul dan mengganggu batin Sang Buddha. Jadi, menjinakkan dan memungkinkan batin pada akhirnya memperoleh pembebasan. Beliau telah mencapai pembebasan sepenuhnya, yang telah menjinakkan semua pikiran keliru dan menyesatkan. Beliau telah melenyapkan seluruh sifat mara. Oleh karena itu, niat pikirannya menjadi terbebaskan, dan niat pikirannya setiap saat lembut dan penurut, sehingga lembut dan penurut ini adalah kemahawelas asihan Sang Buddha. Karenanya menjadi guru pembimbing dari 3 kelompok alam dan ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran. Dengan menggunakan metode ini kembali ke dunia dan membimbing makhluk hidup. Metode apa yang digunakan dalam membimbing makhluk hidup? Beliau juga menggunakan ajaran yang sama, yaitu cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Bagaimana beliau menjinakkan batin kita, yaitu dengan 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Maha welas asih sebagai kediaman, kelemah lembutan, dan kesabaran sebagai jubah. Dia menggunakan metode seperti itu untuk membimbing kita. Kita juga telah mendengarkan ajaran ini sebelumnya. Apakah kita ada menerapkan ajaran ini di dalam batin kita? Lembut dan penurut. Metode dalam membimbing juga harus seperti demikian, harus lembut dan penurut. Lembut dan penurut. Orang yang penurut, dia dapat menerima dharma, memandu dan mengedukasi dia dapat dengan sepenuh hati mendengar. Dengan mendengar satu hal, dia dapat memahami 10 hal. Terlebih lagi orang yang berkapasitas tajam, mendengar satu hal dapat memahami ratusan, ribuan dan puluhan ribu. Dengan satu klik saja, dia telah memahami banyak hal. Dengan demikian, disebut baik dan penurut. Kondisi ini dapat sesuai dengan kapasitas. Bagaimana kita mengedukasinya, dia rela menerimanya. Tidak seperti orang yang hanya menurut saja, tetapi ketika mendengar dharma, mereka dapat memahami bagaimana menerima dan menggunakannya. Inilah lembut dan patuh yang sebenarnya. Bukan hanya kelembutan manusianya saja, akan tetapi harus menuruti pengajaran ini. Menerimanya kemudian dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dipraktekkan di tengah orang banyak. Bagaimana dipakai di dalam kebajikan dharma terkondisi. Ini disebut penurut. Menuruti dharma ini dan menerima ajaran ini. Orang yang demikian adalah dapat diselaraskan dengan dharma. Berhasil menggunakan dharma ini, demikian tiada henti mengedukasi. Hal ini telah dipahami. Mari saya beritahu metode yang lain. Kemudian lanjut berkata padanya, dari kendaraan kecil bagaimana melatih diri, bagaimana mengatasi keadaan terhadap manusia dan benda. Selanjutnya masih berkata kepadamu, menceritakan tentang penderitaan dalam kehidupan manusia. Segalanya terkondisi. Bagaimana menghadapi orang lain, bagaimana menghadapi orang lain saat menghadapi kesulitan, dengan dharma tak terkondisi seperti apa untuk menganalisanya. Jangan menaruh di hati, dengan dharma tak terkondisi, melepas. Ini adalah lembut dan penurut. Kita dapat demikian mengedukasinya, memahami ini adalah mengedukasinya dengan dharma. Bagaimana jika keras kepala? Orang yang keras kepala harus bagaimana? Keras kepala adalah bandel, berperilaku buruk, diajarin bagaimanapun diajarin tetaplah masih seperti itu. Apakah dharma masih dapat diterima lagi? Sangat bodoh dan keras kepala. Harus bagaimana? Bagi orang yang bodoh dan keras kepala, bukan hanya suara dan penampilannya yang tidak bisa dikendalikan, tapi hatinya juga tidak bisa patuh. Orang seperti ini apa yang harus dilakukan? Ini dapat ditundukkan dengan kekuatan.
Kalaupun harus dengan cara yang menggunakan kekuatan, bagaimana cara mengajarinya? Jadi, sama seperti ketika guru mengajar murid, bukannya menyerah, kita harus melihat murid-muridnya. Kalau harus menggunakan cara halus, kita harus mengajar mereka dengan halus. Sangat menyenangkan, sangat penuh perhatian. Jika kita mengajar mereka seperti ini, bagaimana memupuk talenta yang baik, sedangkan yang bodoh dan keras kepala ada kalanya dikucilkan. Buddha Sakyamuni bukankah berkata demikian kepada Ananda? Jangan direspon, abaikan dia. Tentu saja, toleransi dengan cinta, dan kalau kamu masih tidak bisa berbuat apa-apa, abaikan saja dia, orang yang bodoh dan keras kepala. Atau menegur dia dengan keras. Ini semua adalah cara pendidikan. Para makhluk keras kepala sangat nakal. Buddha bekerja sangat keras membimbing di dunia. Kita harus belajar bersungguh hati mempelajari metode yang tidak terlepas dari ini. Buddha telah mengajarkan kita bagaimana berbuat benar melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Tindakan kita harus benar, pikiran kita harus benar, niat kita harus benar. Dengan sendirinya karma yang diciptakan adalah karma yang benar. Jika kita bisa melakukan praktek benar, melakukan perbuatan benar, perhatian benar, apalagi yang bisa salah. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa hal yang benar lakukan saja. Juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Juga harus membangun ikrar agung untuk melakukannya. Jika hal ini bisa dilakukan, maka kerisauan dan karma buruk tersebut dengan sendirinya akan dilenyapkan, tiada lagi. Karena niat pikiran kebaikan itu konstan, pikiran sebelumnya dan selanjutnya saling terhubung satu sama lain. Jika terus-menerus melakukan hal baik seperti ini, tentu pikiran dan perbuatan jahat tidak akan terjadi. Dengan cara ini akan dapat ditaklukkan sepenuhnya dan tidak akan ada karma buruk. Ini adalah hal yang sangat alami. Pikiran, pandangan, dan tindakan Anda yang benar semuanya ada di sana. Bagaimana mungkin ada delusi mara di hati kita? Tiada lagi. Pikiran-pikiran yang mengganggu ini akan hilang sepenuhnya. Kerisauan dan kegelapan batin juga dengan demikian akan hilang. Delusi mara tidak menyimpan rasa bersalah dalam hati. Apapun tidak ada. Dengan sendirinya dapat ditaklukkan. Menaklukkan kita agar kita dapat akhirnya memperoleh pembebasan. Tidak akan ada kerisauan lagi, tidak akan melakukan kesalahan lagi, sehingga tubuh dan pikiran kita bisa tenang dan leluasa, dengan sendirinya akhirnya memperoleh pembebasan. Jika di dalam batin kita menerima ajaran Buddha, kita akan dengan mudah dan cepat menerima ajaran Buddha masuk ke dalam batin kita. Tentu saja sedikit pun tidak mengalami kesulitan. Ini adalah wajar. Karena terlihat wajar, Dharma sudah pasti berada di dalam batin kita. Karena di dalam batin kita sudah menerima Dharma, dapat mengajari dan membimbing di dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan di dalam Buddha Dharma. Segala yang kita lakukan dan ucapkan, semuanya ada di dalam kehidupan Dharma. Dengan sendirinya, kita akan menerimanya. Tidak akan keras kepala, tubuh dan batin sudah selaras. Ini adalah metode pengajaran dari Sang Buddha kepada kita. Kita seharusnya melakukan praktek dalam tindakan nyata. Benar, hal yang benar sudah seharusnya dilakukan. Harus teguh melakukannya, memberi manfaat kepada orang banyak, lakukan saja sudah benar. Jadi, naskah sutra sebelumnya juga mengatakan, Dharma terunggul yang diperolehnya. Ini adalah Dharma terunggul. Tiada lain adalah Dharma adalah menyelaraskan tubuh dan batin kita. Ini adalah Buddha Dharma. Dharma terunggul yang diperolehnya adalah sangat mendalam dan tak dapat diklasifikasikan. Dengan demikian akan dibabarkan sekarang. Engkau sekalian hendaknya satu hati mendengarkannya. Sutra Teratai bab 15, Kemunculan dari Bumi.
Ajaran Buddha sangat dalam, akan tetapi bagaimanapun dalamnya, Dharma tetap harus masuk ke dalam batin kita. Jika Dharma masuk ke dalam batin, maka baru bisa memasuki Dharma yang sangat mendalam, halus, dan menakjubkan. Jika Dharma tidak masuk ke dalam batin kita, karena ajaran Buddha sangat mendalam, tidak terbayangkan dalamnya, juga sangat sulit untuk diklasifikasikan, karena Dharma itu naskahnya, kebenarannya, maknanya, mau menjelaskannya juga sulit, apalagi prinsip kebenaran tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dinamakan tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Jika kita ingin menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata, kata ini adalah Dharma. Jika demikian, kata-kata telah diucapkan, suara telah hilang, Dharma ada di mana? Jadi, tidak mampu dijelaskan dengan kata-kata secara tuntas. Kata-kata kita telah diucapkan, kita harus mendengarkannya atau menyerapnya, dan mengukirnya atau menanamkannya di dalam hati kita. Bagaimana kita mengukirnya di dalam batin kita? Jika kita membuka dada kita, kita juga tidak akan melihatnya terukir di sana. Ini adalah kata ganti nama. Dharma ada di dalam ingatan kita, di dalam ingatan kita, di kesadaran kita. Jadi kita harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan Dharma. Kita harus mendengar dengan pikiran kita sehingga dapat masuk ke dalam kesadaran kita sebagai benih, masuk ke dalam gudang kesadaran. Dengan demikian, kita dapat benar-benar memahami Dharma. Lalu saat kita mendengarkan Dharma, kita akan mengatakan, "Oh, saya paham maksud dari kalimat ini." Prinsip yang sama. Kalau tidak, bagaimana kita tahu arti dari dalam kondisi tenang dan jernih? Apa itu dalam kondisi tenang dan jernih? 4 kata ini menggambarkan telah melenyapkan segala kerisauan. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kita memiliki kegelapan batin, kerisauan, dan delusi. Bagaimana kita menjelaskan ini? Kita hanya membutuhkan 2 kata, tenang dan jernih. Ini adalah tingkat batin Buddha. Sedangkan kita sebagai makhluk yang belum tercerahkan, kita memiliki kegelapan batin, kerisauan, dan delusi dalam diri kita. Ketiga hal ini memberikan banyak penderitaan kepada kita dari kehidupan ke kehidupan. Bagaimana kita menghilangkan kebingungan-kebingungan ini di dalam kehidupan-kehidupan kita? Kita memerlukan Dharma. Jika di dalam gudang kesadaran kita tidak memiliki benih Dharma, Anda mendengar kemudian hanya berlalu dan menjadi tiada, sehingga harus bersungguh hati untuk menjadikan Dharma sebagai ingatan. Benih akan masuk ke dalam gudang kesadaran kita. Ini adalah cara satu-satunya untuk mengingatnya kembali di dalam ingatan kita, menggunakannya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini sangatlah penting. Jadi, Dharma terunggul yang diperolehnya sangatlah mendalam, sangat tidak terbayangkan, tidak dapat dipisah-pisahkan. Tidak dapat dipisahkan menggunakan kata-kata, tidak dapat digambarkan menggunakan karakter yang tertulis. Ini sungguh sangat dalam dan tidak terbayangkan. Meskipun beberapa kata ini sebenarnya perlu untuk ditelusuri hingga akhir, sangatlah mendalam. Sangat mendalam. Di manakah letak kedalamannya? Yaitu kita tidak dapat menjelaskannya secara keseluruhan. Jadi, dengan demikian akan dibabarkan sekarang. Dikarenakan Dharma yang begitu mendalam, tindakan apa yang harus beliau lakukan? Sang Buddha berkata, sekarang akan mulai membabarkannya. Begitu banyaknya bodhisattva telah hadir, sekaranglah waktunya yang tepat untuk membabarkannya. Akan tetapi, saya hendak membabarkan semuanya harus bersungguh hati untuk mendengarkan dengan baik. Inilah yang dipesankan lagi oleh Sang Buddha. Akan betapa pentingnya Dharma ini, semuanya harus menyadarkan batin diri sendiri, menerima dengan kesungguhan hati. Jadi, pada ketika itu, sehabis Bhagawan melantunkan syair-syair tadi, lalu berkata pada Bodhisattva Maitreya, sekarang dalam persamuhan agung ini, aku mengumumkan kepada engkau sekalian. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi.
Kalimat ini adalah lanjutan dari naskah sutra yang panjang. Meskipun sebelumnya telah membahas naskah sutra tersebut, tetapi sekarang Sang Buddha sekali lagi lalu pada Bodhisattva Maitreya mengatakan, sekarang dalam persamuhan agung ini, aku mengumumkan kepada engkau sekalian. Sekarang saya akan benar-benar membawa Dharma ini, ajaran hakiki, dan membuka pintu hakiki ini. Sebelum saya membantu Anda memasuki pintu Dharma pertama, saya menggunakan pintu Dharma pertama untuk mengajar kalian, mengungkapkannya kepada kalian. 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Ini bagaimana bisa muncul di setiap kehidupan saya di dunia. Akan selalu ada manusia seperti ini dan para makhluk yang keras kepala seperti ini. Saya harus membuat tekad yang kuat, membuat ikrar besar, dan menjunjung tingginya dengan gigih. Inilah bagaimana dari kehidupan ke kehidupan saya menghadapi para makhluk yang keras kepala. Adalah dunia yang membutuhkan ketabahan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kesabaran untuk melewatinya. Jadi, Ajita, para bodhisattva mahasatwa agung ini, sejumlah asamkaya tak terhingga dan tak terhitung, mereka muncul dari bumi, hal yang belum pernah engkau sekalian lihat. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Bodhisattva Maitreya, saya beritahu Anda, bodhisattva yang kamu lihat saat ini sangatlah banyak. Mereka muncul dari bumi. Kamu belum pernah melihat satupun dari mereka sebelumnya. Kondisi karma mereka, sekarang saya akan memberitahu kepada Anda tentang mereka. Maka kalimat selanjutnya berbunyi seperti ini. Aku di dunia saha ini, setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, aku mengajari, membimbing dan memandu para bodhisattva ini, menyelaraskan batin mereka dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Sekarang, beliau mulai mengajar. Buddha Sakyamuni mulai menjelaskan bagaimana beliau menjadi Buddha Sakyamuni dan bagaimana beliau mengajar. Ini menjelaskan kalau Dharma yang tidak pernah didengar dan dilihat sebelumnya, sekarang sudah pun akan dapat didengar. Artinya para bodhisattva ini adalah bodhisattva yang kuajar dan kubimbing sendiri setelah mencapai pencerahan sempurna di dunia saha ini. Para bodhisattva yang begitu banyak adalah bodhisattva yang mendapat pengajaran dan bimbingan di masa lalu. Bodhisattva masa lalu tentu tidak dikenal oleh bodhisattva sekarang. Ini sangat alami. Sekarang saatnya memperkenalkan kepada mereka, walaupun Dharma yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, sekarang akan ditunjukkan kepada bodhisattva saat ini. Pengajaran yang dulu diberikan kepada para bodhisattva itu, ajaran yang diberikan kepada mereka, orang sekarang belum pernah mendengar, belum pernah melihat. Seperti kita pada masa itu, ceci dimulai dengan masa celengan bambu. Karena pada masa itu, bagaimana kita dapat mulai menggerakkan ceci? Harus menggunakan metode. Kita menggunakan ini. Jika Anda merasa sukacita ingin berlindung pada Master Cheng Yen, saya akan mengatakan kepadamu, Anda harus melakukan apa yang ingin saya lakukan. Saya ada satu misi dan harapan, ingin melakukan ini. Jika Anda ingin mendekati Master, Anda berbuat yang sama seperti saya. Anda harus memberikan himbauan, semua orang setiap hari harus irit sedikit uang, yang tidak akan berdampak pada makanan Anda hari itu, dan tidak akan mempengaruhi keluarga. Berbuat kebajikan dengan cara demikian. Anda bisa memberi himbauan kepada teman Anda, sanak saudara Anda. Kita semua turut menghimbau. Dengan demikian, jika Anda mempunyai niat, kita akan dapat menjalin jodoh itu. Tentu semua orang mengetahui kisah ini. Awalnya saya ada sebuah ikrar, tidak menerima murid. Namun ketika jalinan jodohnya matang akan menjadi lain. Mereka memohon untuk berlindung, juga adalah para
pada kondisi itu menyadari bahwa para makhluk menderita. Sebercak darah itu terus melekat di hati. Wanita yang mengalami gangguan persalinan, memori tersebut memberikan kesan yang sangat jelas, sehingga menimbulkan sebersit niat ini. Harus bagaimana agar dapat menolong orang? Saat ini ada orang-orang yang ingin berlindung kepada saya. Saya tidak berpikir untuk menerima, namun mereka yang dengan begitu tulus, kondisi bercak darah itu masih segar di dalam pikiranku. Oleh karena itu, saya dapat berkata demikian. Jika semua orang bersedia dan mau berlindung kepada saya, maka kalian harus melakukan apa yang benar-benar ingin saya lakukan. Dengan tekad yang sama, setiap orang melakukan perbuatan baik, selama tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga Anda, dan bila digabungkan, maka dapat digunakan untuk melakukan perbuatan baik. Inilah awal mula jodoh celengan bambu. Sehingga lahirlah masa celengan bambu. Seperti itulah kisahnya. Apakah para murid yang baru masuk sekarang sudah mengetahuinya? Masih banyak orang yang belum mengetahuinya. Dengan situasi lingkungan sekarang ini, apakah kita masih perlu menggunakan metode seperti itu? Lingkungan saat ini sepertinya tidak begitu membutuhkannya lagi, tetapi kita harus mempraktekkan semangat dan filosofi ini. Juga sama harus diterapkan sampai ke luar negeri. Masa celengan bambu telah diterapkan secara internasional. Karena ada hal ini, sehingga kita memiliki cara untuk membicarakan lagi hal-hal di masa lalu. Tetesan-tetesan kecil itu dapat digunakan untuk menyelamatkan orang. Orang-orang miskin yang menerima bantuan, mereka juga dapat ikut bersumbangsih sedikit, sehingga mereka dapat mengerti, oh ternyata tetesan sumbangan ini berasal dari sedikit demi sedikit. Jika seperti itu, saya juga dapat menyelamatkan orang, juga memberi mereka sebuah kesempatan. Jika dilihat dari sudut pandang hukum karma, juga merupakan sebuah kesempatan untuk menciptakan atau menghimpun berkah. Jika dilihat dari sudut pandang psikologinya, mereka juga menjadi tahu bantuan ini terkumpul dari sumbangan-sumbangan kecil. Jika seperti itu, saya juga dapat melakukan perbuatan baik. Lihatlah saat ini, Afrika. Kita juga mengandalkan ini, memperoleh dari masyarakat setempat dan menggunakannya kembali untuk masyarakat setempat. Jika ada orang yang tidak memiliki koin tembaga, apabila tidak memiliki uang tunai, bahkan uang 50 sen juga tidak mampu, bahkan sedikit uang pun tidak ada, mereka dapat menghemat sesuap nasi. Dengan demikian juga mampu untuk membantu orang lain. Konsep pemikiran yang demikian begitu dibangkitkan, memanfaatkan kesempatan tersebut masih membutuhkan orang yang mampu bercerita. Jika tidak, maka orang zaman sekarang sama sekali tidak akan mampu mendengarkannya. Memiliki kondisi lingkungan yang demikian, zaman Sang Buddha dahulu jugalah demikian. Sangat banyak orang. Bagaimana Sang Buddha memberikan pendidikan 40 tahun sebelumnya, bagaimana caranya membawa ke saat sekarang, mungkin pada akhirnya Sang Buddha mempunyai sangat banyak orang atau murid. Awalnya hanya 5 orang, terus sampai akhirnya memiliki sangat banyak murid. Belum tentu pada akhirnya akan memiliki sangat banyak murid. Tidak tahu di 40 tahun sebelumnya Sang Buddha menggunakan dharma apa untuk membimbing para muridnya. Makanya dulu tidak pernah mendengarnya sama sekali. Dharma adalah mengikuti akar kapasitas dari seseorang. Seiring berjalannya waktu dan terus berkembang, maka Buddha di puncak burung nasar sekarang ingin menunjukkan atau mengungkapkan seperti apakah jalinan jodoh Dharma dulu. Oleh karena itu, orang zaman sekarang belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu diulang kembali, maka sering mengatakan memahami Dharma lama dengan pengenalan atau pemikiran baru. Sehingga saat itu, dulu tidak tahu di puncak burung nasar, Bodhisattva Maitreya membawa orang-orang ini mengatakan, dulu kita tidak pernah mengetahui. Kita tidak mengenal orang-orang tersebut. Sekarang Buddha akan mengatakan atau mengungkapkan Dharma yang dulu tidak pernah didengar atau dilihat.
Buddha akan mengatakan atau mengungkapkannya. Sekarang sudah pun akan dapat didengar. Sekarang seharusnya sudah mendengarnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana mazhab Ceci dibuat. Zaman atau era apa Ceci didirikan? Bagaimana mazhab Ceci dibuat? Kita semua dapat melihatnya. Seperti apa situasi di luar negeri? Berapa banyak bodhisatwa yang ada di sana? Di lingkungan mereka, bagaimana mereka membantu sesama? Sekarang hendaknya sambil mendengarkan Dharma, juga sambil mengetahui mazhab dan ajaran Ceci atau Jingse. Bagaimana cara menapaki jalan bodhisatwa? Bodhisatwa dunia, Buddha menjelaskan, membabarkan, mengajarkan Dharma. Bodhisatwa, kita hendaknya seperti ini, menggabungkan masa lalu dan masa kini menjadi satu. Jadi, yang Sang Buddha maksudkan dalam paragraf sutra ini, artinya para bodhisatwa ini adalah bodhisatwa yang kuajar dan kubimbing sendiri setelah mencapai pencerahan sempurna di dunia saha ini. Mereka adalah bodhisatwa yang muncul dari tanah. Kamu mengatakan bahwa tidak mengenali mereka. Para bodhisatwa ini adalah makhluk hidup yang terus saya bimbing saat saya mulai melakukan pelatihan spiritual di dunia saha. Saat sebab dan kondisi saya telah matang, saya mencapai kebudaan di tempat ini. Para bodhisatwa ini adalah orang yang saya ajar dan saya bimbing sejak dulu kala. Saya membimbing mereka dari kehidupan ke kehidupan. Inilah bagaimana Buddha Sakyamuni memperkenalkan orang ini dengan mengatakan, ini juga adalah murid-murid saya. Kondisi karma kita sudah ada sejak dulu. Saya telah memiliki jalinan jodoh dengan mereka semua. Sejak dulu kala, satu demi satu, kondisi karma mereka telah matang dan kini telah mulai membuahkan hasil. Beginilah cara bagaimana murid-murid ini datang ke sini. Mereka semua mempunyai jalinan jodoh dengan Buddha Sakyamuni. Dalam penggalan sutra, Sang Buddha berkata, aku di dunia saha ini setelah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, Buddha di dunia ini membangkitkan tekad untuk membina diri dan mencapai pencerahan sempurna, Anuttara Samyak Sambodhi. Sang Buddha berkata kepada Bodhisatwa Maitreya, jika Anda ingin tahu di mana itu berada, dari mana para bodhisatwa ini datang, maka saya akan memberitahukan. Mereka adalah orang-orang yang setelah saya memulai untuk terlibat dalam pelatihan spiritual di dunia saha ini. Saat saya telah mencapai pencerahan tertinggi, sempurna dan universal, saya selalu tetap mengajar. Jadi, aku mengajari, membimbing dan memandu para bodhisatwa ini, menyelaraskan batin mereka dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad untuk pencerahan. Pada tahapan dari buah pencapaian, Buddha mengajari dan membimbing para bodhisatwa ini menggunakan sila, samadhi, dan prajna untuk secara fleksibel menundukkan mereka sampai bisa konsentrasi, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Ini juga dikatakan sebagai batin pencerahan atau bodhicitta, tekad untuk mencari jalan tiada tara. Di masa lalu telah terus menjalin jodoh, bahkan setelah mencapai kebudaan masih tidak berhenti memandu. Ini adalah menggunakan metode aspek jejak, berbagai macam penjelasan, perumpamaan, jalinan jodoh, dan lain-lain untuk membabarkan Dharma kepadanya. Terus menampakkan ajaran dari jejak ini, terus-menerus seperti demikian. Tubuh dan batin para bodhisatwa juga telah menerima penyelarasan orang-orang ini. Jadi, ini adalah pada tahapan dari buah pencapaian, Buddha mengajari dan membimbing para bodhisatwa ini. Mereka telah ada pencapaian dari sebab sampai sekarang. Buah akhir yang kita lihat, ini semua telah menerima pengubahan. Semua orang telah membangkitkan tekad dan sedang praktek di jalan bodhisatwa. Telah ada pencapaian 6 paramita dan segala prakteknya. Di jalan pencerahan telah ada pencapaian.
Para bodhisattva ini menggunakan sila, samadhi, dan prajna untuk secara fleksibel menundukkan mereka sampai bisa konsentrasi. Tubuh dan pikiran itu telah sangat selaras dan lentur, telah menjadi lembut, juga telah menyempurnakan kebijaksanaan ini. Semua ini telah memiliki kemahawelasasihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Para murid ini telah menyempurnakan konsentrasi dan kebijaksanaan seperti ini. Jadi, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Jadi, ini adalah tekad pembinaan diri, tekad untuk pencerahan. Semua dharma ini sudah di dalam hati. Jadi, tekad untuk mencari jalan tiada tara sangat lengkap. Sekarang yang terlihat adalah hasil setelah menerima bimbingan. Sekarang sudah seperti demikian. Di masa lalu juga adalah para makhluk awam, sehingga harus dengan waktu yang sangat panjang dan lama untuk baik-baik menyelaraskan dan mendidik, untuk menggugah dan membimbing. Sekarang telah berubah menjadi seperti ini, yaitu sangat ada pencapaian. Jadi, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan yang paling akhir dan tiada tara. Aku mengajari dan membimbing mereka, menyelaraskan batin mereka. Aku membimbing mereka, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Ini menjawab pertanyaan tentang siapa yang membabarkan dharma, mengajari dan membimbing mereka, serta siapa yang membantu mereka untuk membangkitkan tekad. Bagi orang-orang ini, seluruh perhatian mereka difokuskan pada jalan ini. Dengan ajaran terunggul semua dalam batin mereka, mereka sangat bisa memahami dharma ini. Terakhir, memperoleh pembebasan dari kegelapan batin. Semua kerisauan telah ditaklukkan. Maka orang-orang ini, semuanya telah aku mengajari dan membimbing mereka. Adalah oleh saya, Buddha Sakyamuni, selama kalpa tak terhingga di masa lampau, telah mengajari dan membimbing mereka tiada henti. Sekarang saya telah mencapai kebudaan, dan para bodhisattva ini telah berhasil. Beliau telah menyelaraskan batin mereka. Dia secara bertahap telah mendisiplinkan mereka. Mereka semua sepenuhnya telah memahami dharma. Dia sekarang akan mengajar dan juga telah membangkitkan tekad agung dan kemauan untuk mempraktekkan jalan terunggul, juga membangkitkan tekad pencerahan tiada tara. Tekad batin mereka sangat kuat dan mantap. Aku membimbing mereka. Semua orang ini adalah dibimbing oleh saya. Selama kalpa-kalpa panjang untuk masa yang panjang, saya telah membimbing mereka terus-menerus, memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Mereka akan mempraktekkan dengan sangat mantap. Ini semua adalah jawaban buat pertanyaan dari Bodhisattva Maitreya. Dia menjawab dengan berkata, para bodhisattva ini adalah saya yang menyelaraskan batin mereka. Siapakah yang membimbing mereka? Buddha menjawab mereka, saya yang membimbing mereka. Mereka semua adalah murid-murid saya. Melalui ajaranku, mereka membangkitkan tekad, mempraktikkan jalan bodhisattva. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Ini adalah makna dari jawaban Sang Buddha. Artinya, dharma yang diajarkan dalam Sutra Teratai adalah murni dan bersih tanpa noda, hanya membahas tentang prinsip kebenaran dari jalan tengah, tanpa kecenderungan pada kekosongan atau kesemuan, tiada tanda cacat atau ternoda. Itulah ajaran menakjubkan dari kendaraan tunggal yang sempurna dan seketika selaras dan lentur, makanya dinamakan keunggulan dari kelenturan. Kita harus memahami segala dharma yang ada di dalam Sutra Teratai, segala dharma yang dibabarkan di dalam Sutra Teratai adalah murni dan bersih tanpa noda. Apa yang dibahas sepenuhnya merupakan ajaran jalan tengah. Yang dibahas dalam Sutra Teratai adalah ajaran jalan tengah, tidak melenceng. Dikarenakan mengajarkan ajaran bodhisattva, umat manusia juga menggunakan tekad di dalam dunia manusia, hanya saja dengan semangat yang melampaui duniawi.
Apa yang dimaksud dengan melampaui duniawi adalah dharma tak terkondisi. Semangat yang melampaui duniawi adalah dharma terkondisi yang bajik, yakni dengan memanfaatkan hal ini, dharma terkondisi yang bajik untuk masuk ke dunia untuk menolong para makhluk. Di dalam dunia manusia ini, kita harus menggunakan dharma tak terkondisi yang melampaui duniawi. Segalanya hening dan musnah. Kembali ke kondisi batin tenang dan jernih. Inilah murni dan bersih tanpa noda. Hanya membahas tentang jalan tengah. Tidak membahas tentang kekosongan. Dan juga tidak membahas tentang eksistensi. Sepenuhnya membicarakan jalan tengah. Ajaran jalan tengah ini sepenuhnya membahas mengenai ajaran bodhisattva, tanpa kecenderungan pada kekosongan atau kesemuan. Kekosongan, yakni adalah ajaran mengenai kekosongan. Kesemuan, yakni adalah eksistensi. Segala benda yang berwujud merupakan kesemuan. Tidaklah membahas hal-hal ini. Tidak ada hal-hal cacat atau ternoda. Tidak ada yang kotor, sepenuhnya bersih, yakni adalah ajaran sempurna, yang juga merupakan ajaran spontan. Karena Buddha mengatakan pada kita, prinsip kebenaran sebenarnya adalah sempurna. Kita kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan, atau pratyaveksa nana. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Samatha nana. Kebijaksanaan agung cermin sempurna. Adarsa nana. Ini sempurna. Dan juga kita akan segera mencapai kebudaan. Karena kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sehingga setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Asalkan kita menggunakan hati Buddha, melihat orang ramai, setiap orang adalah calon Buddha di masa mendatang. Kan'en menyempurnakan pelatihan diri saya, menghormati kamu yang akan menjadi Buddha di masa mendatang, sehingga bersyukur, menghormati, walaupun sekarang semuanya manusia awam, dengan cinta kasih, tanpa pamrih saya bersedia bersumbangsi, sehingga bersyukur, menghormati, cinta kasih, kita bersumbangsi di dunia, sehingga ajaran menakjubkan dari kendaraan tunggal yang sempurna dan seketika. Inilah kendaraan tunggal, yaitu ajaran sempurna, ajaran spontan. Ini semua adalah selaras dan lentur. Disebut keunggulan dari kelenturan. Dalam kitab sutra yang akan diajarkan Buddha, jalan bodhisattva, yaitu menggunakan keselarasan dan kelenturan untuk mendidik para makhluk. Sehingga kita harus tahu bahwa para makhluk sebenarnya adalah Buddha. Bila hendak menggunakan ajaran spontan, setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Setiap orang bisa mencapai kebudaan. Hanya saja tubuh, mulut, pikiran kita dikendalikan dengan baik-baik. Kita melakukan tindakan pada 4 praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan. Dengan sendirinya, tindakan buruk kita, kekuatan karma, semuanya terhapuskan. Batin kembali pada kondisi selaras dan lentur. Kita berada pada kondisi batin tenang dan jernih, sehingga kita setiap waktu senantiasa bersungguh hati.